Sambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jabir Sufianto. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI). Ya, selamat pagi Pak Jabir. Pagi. Salam sehat Pak. Sehat, salam Baik. sehat juga. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa Anda update terlebih dahulu kepada pemirsa AETI Channel bagaimana dengan kondisi dari industri timah di tanah air saat ini. Tahun ini ekspornya sudah lebih bagus ya, year on year. Mungkin dengan tahun lalu oke ya, tidak mengalami perubahan yang banyak. Tapi harganya tentu sangat bagus tahun ini. Beberapa bulan yang lalu timah sempat all time high di 50.000, 50 sekian ribu, akan tetapi sekarang sudah koreksi ya kan karena kondisi makro. Kemarin sempat turun sampai 36 dan mungkin sekarang di level sekitar 38.000 per metric ton USD. Jadi ya kalau boleh bilang timah ya emang ini lagi komoditi super cycle, jadi memang timah ini lagi boleh dibilang sektor yang lumayan untuk industri sebagai industri ya. Oke, menjadi salah satu andalan juga dari penerimaan negara begitu untuk ekspor komoditas kita dari sisi pertambangan ya. Tentu. Yes, untuk bubble juga, makanya kalau nggak salah Pemprov Bubble itu di salah satu maybe top 5 ya secara itu ya. Baik. Kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 yang kita tahu sudah berlangsung lebih dari 2 tahun begitu, apakah ini juga berdampak terhadap operasional kemudian kinerja juga, meskipun tadi dari sisi harga komoditasnya di pasar internasional juga sempat menyentuh all time high tadi di 50 ribuan dolar Amerika per metric ton? Selama pandemi, kita kan ada beberapa wave pandemi ya. Kalau yang lagi wave pertama Alpha dan mungkin ke Delta itu, yang kena di bubble itu tentunya ada yang kena, tetapi terhadap industri pertimahan itu tidak mengganggu sama sekali, maksudnya tidak sampai harus ada efek yang signifikan yang sampai, maksudnya saya perlu sebutkan, maksudnya itu sangat maksudnya impact terhadap kita punya produksi tidak begitu sama sekali. Mungkin sekuler sekali ya, karena bubble ini kan kepulauan, kita jadi mungkin di situ jadi spreadnya nggak begitu gimana. Dan yang tentunya kalau yang tentang Omicron ini lebih banyak yang kena, akan tetapi juga kita semua tahu kan kalau yang Omicron gejalanya banyak juga yang malah OTG, sehingga kalau boleh dibilang secara keseluruhan selama pandemi ini, kalau COVID ini dampaknya terhadap pertimahan di bubble ini nggak begitu signifikan, tapi setahu saya signifikan terhadap China karena supply ore mereka banyak dari Myanmar. Baik, kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor sendiri, bagaimana? Anda katakan tahun ini lebih baik begitu. Tujuan-tujuan negara ekspor sendiri sebenarnya kemana untuk timah kita? Ini kalau saya lihat dari data BPS, tujuan ekspor itu banyak sekali. Emang kelihatannya itu ke Singapura ya. Tapi itu boleh dibilang kayak double booking kalau yang ke Singapura. Soalnya dari Singapura itu diekspor lagi keluar. Oh, baik. Iya, diekspor lagi keluar. Jadi itu penyerapnya adalah ya Taiwan, Korea, Jepang, ke ya US juga seperti itu. Dan ini menarik yang sedang menjadi hot topics juga begitu belakangan ini setelah pemerintah melarang beberapa komoditas pertambangan diekspor dari raw materialsnya, nikel, bauxite, kemudian timah. Ini bagaimana tanggapan dari teman-teman AETI? Nah, sudah beberapa kali statement ini yang saya mau dapat kejelasan lagi adalah selalu ini senada ya Pak. Pertama dimulainya pembahasan tentang bauxite, dibilang tidak boleh mentah lagi dan terus menyebut timah, gitu.
dua kalinya kalau ya seingat saya ya, correct me if I'm wrong, maksudnya kan selalu ngomongnya boksit terus menyentuh timah ya. Nah ini sangat beda sekali. Kalau boksit kan emang mentah di ekspor. Kalau timah ini kita sejak tahun 2007 saja kita sudah harus cetak ingot murni. Kalau bahkan per 2014 kami sudah harus ekspor via bursa, di mana di bursa ada 4 grade yang standar udah bisa diekspor di bursa. 4 grade ini bahkan satu grade terakhir kita adalah 49, jadi 99,99% kemurnian. Jadi yang kami ekspor ini boleh bilang bahan udah di ujung, hanya sebelum hilirisasi berikutnya, di mana itu adalah tin paste, tin chemical, tin solder gitu ya. Itu jadi hanya satu step sebelumnya. Tapi di sana PT Timah juga udah ada PT Timah Industri di lokal. Tapi penyerapannya sementara ini di bawah 10% masih dari apa yang kita ekspor selama ini. Dan memang itu secara lokal pun boleh dibilang untuk mendapatkan maksudnya mendapatkan bahan baku untuk para industri timah lokal itu mudah ya, maksudnya bukannya mereka disingkirkan atau bagaimana, kita hanya fokus ekspor, tidak, mereka juga bisa mendapatkan pasokan yang mudah.